Oke, kalau nggak ada, saya mulai. Eh, Klasifikasi berbasis aturan. Coba ke bawah. Oke, data yang dipakai data apa ini? Untuk dataset yang kita pakai ini dataset eh, karyawan, Pak, dari Kaggle yang kita pakai. Suaranya kecil sekali ya. Oke, dataset yang kita pakai ini berasal dari Kaggle sih, Pak. Dataset karyawan, karyawan. Bisa ditunjukkan ininya, datanya seperti apa? Oke, untuk contoh datanya, sebentar. Sebentar ya, Pak. Ah, Untuk datanya seperti ini, Pak. Ini digunakan untuk apa? Data ini digunakan untuk melakukan eh, klasifikasi rekomenda klasifikasi apakah karyawan perlu pelatihan atau tidak gitu Pak, berdasarkan eh, current employer rating di sini sama tenur waktu waktu selama dia Oke, bekerja. Itu kita sih Pak. lihat, kita cek. Oke, dah, ini datanya. Oke, Hmm, source code-nya. Oke, ini kolom target. Oke, ke bawah. Bentar. Preprosesinya mana? untuk preprocessingnya ini Pak. Cara menentukan fitur seleksinya gimana? Hmm, Kalau untuk menentukan fitur selectionnya di sini kami membuat eh, yang pertama yang yang dipilih fiturnya itu adalah rating, current employee rating sama masa kerja, Pak. Untuk preprosesnya itu yang dilakukan eh, untuk masa kerja itu seperti ini sih, Pak. Jadi tanggal tanggal dia masuk Ya, gini. Jadi, kurangi ini. tahu preprocessing nggak? Tadi kan fiturnya banyak sekali kan? Iya, Pak, betul. Ya, fiturnya banyak sekali. Terus kemudian dari fitur yang banyak itu, bagaimana cara menentukan parameter sehingga parameter itu yang kemudian cocok digunakan untuk klasifikasi. Karena tidak semua fitur yang kemudian harus dipakai. Nah, cara menentukan fitur itu gimana? Oh, oke. Jadi kalau di kelompok kami cara menentukan fiturnya itu eh, mungkin yang pasti dengan yang parameter yang sangat jelas dulu ya, seperti eh, Nah, ini current berarti employee nggak rating ini. menggunakan anu ya, nggak menggunakan by data, pemodelan by data. Oh, enggak Jadi Pak, jadi menurut kita pilih sendiri. pertimbangan kami gitu tak kan ya? Ya, itu Pak. Ya, jadi tidak ada harusnya ketika kita menganalisa suatu data, ya, apalagi kemudian di dalam AI itu harus didasarkan pada bagaimana cara pemilihan fitur sehingga fitur itu cocok. Ya, makanya di sini saya tidak melihat bagaimana cara memilih fitur. Ya, oke, itu yang pertama, pemrosesan data. Bagaimana cara memilih fitur dari sekian banyak fitur, ya, sehingga itu cocok.
Ya, mungkin tidak hanya dua yang kemudian parameter yang saya gunakan atau yang Anda gunakan. Bisa jadi ketika ditemukan menggunakan teknik tertentu pada pemrosesan data, ada beberapa parameter yang ternyata itu memperkuat, sehingga di situ untuk hasil klasifikasi tentunya akan lebih bagus. Gitu. Itu yang saya tidak temukan eh, di sini. Ya, penentuan fitur selection, pemilihan fitur. Oke, ke bawah, ke bawah. Terus, nih. Nah, ini penentuan tiga fitur ini apa yang kemudian menjadi dasarnya? Itu juga tadi yang saya tanyakan. Terus kemudian ini drop non available data. Oke. Terus sebentar, sebentar. Coba ke atas dulu, ke atas dulu. Hop, dari sini. DF for model. Oke, oke, oke. Oke, ini berarti di drop secara keseluruhan. Oke, terus data-data itu. Hop, dari sini eh, algoritma yang dipakai apa aja? Algoritma yang dipakainya ada tiga sih, empat sih Pak. Apa Itu, saja? yang pertama itu yang rule based yang ini, kemudian decision tree, random forest, sama SVM. Apa tadi? Random forest, decision tree, Random sama SVM. SVM. Terus transformer ini untuk apa? Untuk apa transformer ini? Untuk apa? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu. Terus untuk one hot encoding, kenapa harus menggunakan one hot encoding? Kenapa harus menggunakan one hot encoder? Izin Pak untuk penggunaan one hot encoding karena biasanya untuk data teks itu value-nya bervariasi. Maka dari itu digunakan one hot encoding supaya seragam nilai berdasarkan biner, Pak. Kalau menggunakan text to numeric kan bisa. Tidak harus menggunakan one hot encoder. Kalau one hot encoder misalkan ada 9 berarti ada 9 kolom. Kayak gitu. Kenapa nggak menggunakan label encoding? Label encoding lebih murah di dalam komputasi daripada menggunakan one hot encoder. Oke, nggak nggak paham ya. Oke, splitting datanya berapa prosentasenya? Untuk split data trainingnya 80% dan data testingnya 20% Pak. Oke, 80-20 ya. Test size-nya 0,2 berarti 20%. Oke, terus ke bawah.
Ini diviting. Oke, diviting menggunakan decision tree dengan map step 5. Oke, terus hop dari sini. Datasetnya tadi ada berapa? Datasetnya sendiri ada 2458. Oke, 2458. 2458. Data testing 492. Terus ke bawah dari hasil model pipeline akurasinya itu oke. Saya coba ke atas dulu, ke atas dulu. Hop dari sini, X-train, Y-train. Terus model pipeline untuk memprediksi X-test. Oke, terus ke bawah ini menggunakan apa ini? Ini masih menggunakan itu ya model. Oke, oke, ke bawah, ke bawah. Ini buat yang decision tree, Oke, Pak. terus ke bawah. Ada tiga ya. Ya, Klasifikasinya ada berapa? kalau buat klasifikasinya ada yang prioritas tinggi, performa baik sama pengembangan, Pak. Klasifikasinya tiga ya. Ya, Yang jadi target tadi itu apa ya? yang jadi targetnya itu eh, rekomendasi rule base mana ya? Nah ini rekomendasi Ya. rule base. Mana rekomendasi rule base-nya itu di mana? Nah nah ini jadi yang hasil yang dari berbasis aturannya, Pak. Nah ini rekomendasi rule base-nya. Ini yang jadi target gitu. Yang dari dataset tadi? Yes. Jadi yang dari dataset ini Pak kita olah lagi pakai yang Oh, rule base ini seperti itu. yes, Nanti yes, yes, hasil dari yes. rule base Oke, ini ke atas. Ke ke- atas dulu, ke atas dulu. Yang dipakai itu masa kerja. yang dan Rating rating. kurang dari 2 dan masa kerja. Oh, oke, oke, oke. Jadi tiga itu diambil dari aturan ya. Ya, wes. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini terus random forest. Oke, terus sebentar, sebentar. Random forest ini extrain, RF model pipeline. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Yang terakhir menggunakan SVM ya. SVM, Pak. SVM, support vector classifier. Ke atas, ke atas, ke atas. Kernelnya linear. Ya, dari data tadi linear soalnya. Kalau kalau menggunakan N dan N kayak gitu ya linear jadinya. Kalau kemudian tidak menggunakan konsep apa itu, soalnya ada batasan kan ya, ada dibatasi secara jelas ya linear jelas itu. Oke, ke bawah. Ya, oke, terus ke bawah lagi. Udah Ya, sih, Pak. sudah selesai ya. Ya, ya konsepnya soalnya tadi di anu. Ini kalau kemudian sesuai dengan fluktuasi model, ya fluktuasi model tanpa ada batasan itu nanti kernelnya nggak bisa menggunakan linear. Ya, yes, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini sudah eh, dibatasi, jadinya menggunakan linear jadi bagus. Ya, oke. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan ditutup. Pak, izin bertanya, Pak Ferry. Ya, Pak, umpamanya kita melihat optimasi dari dataset tersebut, kita bisa melihat itu berapa optimasinya.
kita ngecek preposingnya dari mana, Pak? Optimasi yang Dari mana ya? data ya. Dari dataset yang kita berikan tadi, Pak. Data, maksudnya gimana? Optimasi Nah, yang jadi kita kan tadi optimasi dari data ini yang mau kita ambil apa aja Oh, yang menggunakan metode ya. korelasi. Ada beberapa cara menggunakan satu menggunakan metode korelasi, yang kedua bisa menggunakan metode statistik. Oh, Nah, nanti ya. kalau model statistik dicari p-value. Hmm. Nah, dari hasil p-value, threshold yang biasanya dipakai kan menggunakan significance level, di mana nilainya harus di bawah 0,05. Oh, Itu bagus, Pak. itu kalau secara statistik. Terus yang kedua menggunakan metode korelasi. Korelasi yang Hmm. sering dipakai itu adalah korelasi Pearson. Nah, karena Baik, Pak. setidaknya ada tiga yang eh, sering dipakai ya. Pearson, Spearman, sama Kendall. Tapi yang sering dipakai adalah Pearson. Default Hmm. dari apa itu? Escalon itu biasa Escalon atau Scikit ya. Itu yang dipakai itu Hmm. Pearson. Heatmap. Baik, Pak. Terima Kalau kasih, Pak. heatmap itu Hmm. SNS ya. Hmm. SNS. Itu yang sering dipakai itu Ya, menggunakan Pearson. ya, Itu. ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Nggak ada? Oke, silakan ditutup. Kelompok Ya, berikutnya. baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila saya kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, next. Kelompok, beda, beda. Banyak juga ya. Setelah kelompok 3, kelompok 12, Pak Syah Alam, Bu Amanah, Pak Saiful, Bu Risni ya kalau nggak salah. Oke, silakan Resen. Bu Risni, Pak Saiful, Bu Azra, Pak Syah. Oke, sudah lengkap. Silakan. Izin share screen, Pak. Siap. Apakah sudah terlihat, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu komparatif mengenai penggunaan algoritma random forest dan XGBoost untuk sistem rekomendasi produk di e-commerce, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Pak Syah Alam Afif Sahubaya, Amanah Azahra, Saiful Irham Wicaksana, dan Resni Raranti. Di sini kami menggunakan dataset bersumber dari publik di Kaggle yang berisikan data transaksi e-commerce. Lanjut. Di sini sebelum kami melatih model, kami melakukan beberapa langkah pemrosesan data. Yang pertama, kami menangani nilai yang hilang pada beberapa kolom seperti aging, quantity, shipping cost, diskon, sales, dan order priority. Selanjutnya, kami juga melakukan proses pada kolom tanggal dan waktu untuk mengekstrak informasi yang lebih berguna. Selanjutnya, kami juga melakukan rekayasa fitur untuk menghitung total cost dan profit margin. Kami juga mempersiapkan data bagi model machine learning kami melakukan one shot encoding untuk variabel kategorikal seperti gender, device type, customer login type, order priority, dan payment method. Terakhir, kami melakukan standarisasi pada fitur-fitur numerik agar skala datanya beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Resmi.
Baik, terima kasih. Eh, Langkah selanjutnya adalah kita melakukan training dataset menggunakan random forest. Eh, Parameter yang kami gunakan yaitu estimator, class weight, random state, njobs, dan max feature. Di estimator kami mengaturnya di 300, class weight-nya balance karena dari datasetnya itu ada beberapa kelas yang lebih rendah daripada jumlahnya daripada kelas yang lain. Kemudian random state-nya kita atur di 42, njobs-nya di -1, max feature-nya squared. Kemudian kita hitung waktu training, lalu dilakukan training. Kemudian evaluasinya kita menggunakan akurasi, prediction, recall, dan F1. Kita cetak dan kita simpan setiap model-model label encoder, scalar, dan kolom ke dalam eh, file masing-masing untuk nanti ditarik pada saat melakukan prediksi. Hasil dari random forest adalah akurasinya 97,2, presisinya 0,96, recall-nya di 0,95, dan F1 score-nya di 0,95. Ini adalah classification report untuk masing-masing eh, produk yang ada di dalam datasetnya. Kemudian berikutnya kita lakukan prediction. Kita tarik kembali model label encoder, scalar, dan kolom yang tadi kita sudah simpan. Kemudian kita lakukan prediction dengan masukan yang akan disimpan ke dalam customer feature diction. Lalu nanti terhadap, lanjut Mbak ke bawah. Lalu nanti akan ditambahkan kolom yang belum ada di dalam inputan dari inputannya, yaitu kolom turunan yang tadi dibahas bahwa ada kolom penambahan kolom total cost dan profit margin. Lalu kita lakukan handle terhadap kolom yang mungkin hilang. Lalu dilakukan penyimpanan probabilitasnya 3 teratas. Lalu berikutnya adalah kita masukkan ke bawah Mbak, user input dengan seperti ini datanya. Lalu setelah dilakukan menyimpan prediction produk di top 3, lalu top 3-nya akan dimunculkan beserta dengan confidence-nya. Hasilnya seperti ini. 3 produk rekomendasi dari Random Forest adalah Car Media Player, Dinner Crockery, dan Fans dengan confidence-nya masing-masing. Selanjutnya untuk XGBoost akan dijelaskan oleh Pak Afif. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Risni. Jadi ada 2 algoritma yang kita pakai untuk proyek ini. Yang pertama itu random forest tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Risni. Selanjutnya ada kita juga menggunakan algoritma XGBoost. Jadi start time ini untuk menghitung lama akurasi trainingnya. Jadi bukan cuma nilai akurasi yang kita bandingkan juga lama pelatihan untuk trainingnya. Terus habis itu ada beberapa eh, tuning parameter yang kami gunakan. Yang pertama eval metriknya pakai mlog plus, soalnya dia multi class. Kemudian random state-nya 42, learning rate-nya juga 0,01. Ini nilai kecil, nilai learning rate-nya kecil untuk membuat model belajar perlahan namun stabil. Terus estimatornya 300, jumlah pohon keputusannya. Terus end jobs-nya -1, max depth untuk kedalaman maksimum setiap pohonnya itu 6, terus gamma 1, rek alpha 0,1, lambdanya 1, subsample-nya 0,8. Subsample ini rasio baris data yang diambil untuk setiap pohonnya. Jadi kalau 0,8 berarti 80% data acak yang digunakan untuk setiap pohon. Terus yang terakhir call sample by tree-nya 0,8. Terus habis itu siap untuk dilakukan pelatihan. Terus selanjutnya ada train time di situ untuk menghitung lama waktunya dikurangi waktu startnya tadi. Setelah itu dievaluasi. Evaluasinya yaitu menggunakan eh, nilai akurasi, terus nilai presisi, recall, sama F1 score.
Setelah itu kita save modelnya untuk bisa dipanggil ulang nanti pada saat melakukan testing data. Di sini hasilnya yaitu waktu trainingnya 64 detik dengan nilai akurasi 97%, presisinya di 96%, recall-nya 95%, dan F1 score-nya 95%. Terus ini untuk matriks ke confusion matriksnya. Lanjut lagi ke bawah, Mbak. Nah, ini selanjutnya itu kita melakukan prediksi dengan menggunakan model XGBoost yang sudah kita training tadi. Yang pertama yaitu model kita panggil eh, memuat model XGBoost yang sudah dilatih tadi. Selanjutnya kita membuat label encoder yang digunakan untuk mengubah label. Setelah itu dummy kolom 2 itu untuk daftar kolom hasil one hot encodingnya ke bawah. Terus nah, ini untuk fitur tambahan yang tidak ada di atas tadi. Jadi kami tambahkan dua atribut baru yaitu ada total cost sama profit margin untuk dimasukkan di dalam parameter untuk perhitungannya nanti. Terus habis itu mengubah ke data frame-nya, kemudian melakukan one hot encode yaitu mengubah fitur kategorikal menjadi satu kolom numerik. Terus habis itu eh, missing kolom dengan data yang benar. Terus yaitu yang missing calls itu berarti memastikan bahwa struktur kolomnya itu identik dengan extend saat pelatihan. Selanjutnya lagi yaitu melakukan scaling, mengubah nilai numerik, terus melakukan prediksi untuk top indicase-nya itu mengurutkan dari yang probabilitas paling tinggi. Selanjutnya, ya ini untuk inputan data. Jadi inputan data ini sama dengan yang dengan algoritma yang pertama untuk kita bandingkan hasil akurasinya. Yang ke bawah lagi Mbak. Ya, jadi nilainya kurang lebih sama dengan top 3 produknya tadi dengan algoritma pertama yaitu yang pertama itu rekomendasinya itu Car Media Players dengan nilai confidence-nya di angka 90%. Bawah lagi. Terus ini pembuatan grafik untuk perbandingan kedua algoritma tadi. Jadi nanti membuat perbandingannya itu dari nilai akurasi sama waktu trainingnya. Ke bawah lagi, Mbak. Ya, jadi untuk nilai akurasinya itu kurang lebih sama antara Random Forest sama XGBoost, cuman kelihatan sekali perbedaannya pada saat waktu trainingnya. Waktu training yang digunakan untuk XGBoost lebih lama waktunya yaitu sekitar 64 detik, sedangkan untuk Random Forest kurang lebih hanya membutuhkan 23 detik. Dan ini untuk nilai confidence-nya yaitu menggunakan Random Forest itu nilai confidence-nya lebih tinggi yaitu sekitar 92,67%. Sedangkan untuk XGBoost itu di angka 90,17% untuk nilai confidence-nya. Ya, mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Yang lain ada yang mau didiskusikan dari presentasi teman Anda? Nggak ada? Nggak ada. Oke, ke bawah. Ini dataset. Datasetnya ini tadi berkaitan dengan apa? Sistem rekomendasi produk Pak. Sistem rekomendasi produk. Oke. Sistem rekomendasi produk. Bisa ditunjukkan datanya seperti apa?
Diklik aja yang e-commerce dataset itu aja. Kaggle itu, di Kaggle itu. Gimana? Kok nggak bisa? Pak. Coba diklik kaggle.com itu. Nah, oke, coba diperlihatkan datasetnya seperti apa. Oke, kolom. Klik kolom. Nah, klik kolom. Oke, ke bawah. Ada waktu etching ya? Kok ada etching ya? Kosmetik ya ini berarti ya? Aging itu kalau di keterangannya lama waktu yang digunakan untuk pengiriman barangnya, Pak. Oh, etching. Oke, ke bawah. Oh, datanya kayak gitu. Oke, standar deviasinya 5,26, kuantil 135. Oke, terus ke bawah. Customer, gender. Oke, ada berapa itu? Ada berapa parameter? Di atas tadi ada berapa? Berapa kolom? Ada berapa kolom? Di atas sendiri. Ada 16 kolom, Pak. 16 kolom. Saya tadi lihatnya juga 16. Oke, sekarang masuk ke coding. Eh, tugas A itu bukan? Bukan yang sebelahnya itu, toh? Sebelah tab itu. Tugas AI kelompok 12 itu bukan? Yang di atas sendiri itu. Sampingnya. Yang mana? Oke. Menggunakan random forest, Exibus. Satunya lagi apa tadi? Cuma dua, Pak. Oh, cuma dua. Random Oke, oke. Forest sama Ke Skibus atas aja, dulu, Pak. Iya. ke atas dulu, ke atas dulu. Oke, ke bawah, ke bawah, pelan-pelan. Oke, terus ke bawah lagi. Oke, terus pre-processing. Oh, dari sini. Kenapa pre-processing eh, memaksakan untuk diisi? Kenapa? Untuk komparasi, Pak, Hah? antara Random Forest dan XGBoost. Enggak, maksud saya kenapa itu kan ada data-data yang kosong tuh. Ada data yang kosong enggak? Ada data yang kosong enggak? Izin, Pak. Sebenarnya tidak ada data yang kosong. Jadi sebenarnya yang point handle missing value ini
seharusnya tidak perlu dijalankan karena aging, quantity, shipping cost, discount, sales sama order priority itu ada isinya. Nah, terus kenapa kok ditambahi di sini? Iya Pak, itu ternyata pada saat kita periksa datanya ini sebenarnya awalnya kita masukin karena berpikir bahwa datanya ada yang kosong. Tapi setelah kita periksa ternyata nggak ada yang kosong Pak. Cara meriksanya gimana? Di ini Pak, dibuka CSV-nya, terus habis itu kita apa filter, Gimana cara filternya? filtering di Excel Pak, punten. Loh, kenapa harus di Excel? Di sini kan bisa. Ya, kalau hanya untuk menunjukkan non-available data kan bisa dicek di sini. Apalagi kalau datanya ribuan. Nah, itu kan bisa menggunakan ini. Terus nanti bisa dicek apakah ada data yang kosong atau enggak. Atau kemudian ada data yang outlier, noise. Kan bisa dicek melalui ini. Oke, intinya ini enggak berpengaruh ya di handle ya. Berpengaruh enggak? Tidak Pak, soalnya tadi eh, datanya keisi semua Pak. Sudah betul datanya. Yakin? Ini berpengaruh Pak kalau misalnya nanti kita lakukan dengan dataset yang berbeda, yang kolomnya itu tidak ada kolom ini. Kolomnya tidak ada kolom ini. Maksudnya gimana? Misalnya ini kan kita bikin berdasarkan yang kita rasa bahwa yang berpengaruh di dalam eh, memberikan rekomendasi adalah aging, quantity, shipping cost, discount, sales, sama order priority. Namun kalau misalnya nanti diganti dataset yang baru, yang ternyata di dalam datasetnya tidak ada kolom ini, maka si handle missing value ini diperlukan. Seperti itu, Pak. Gini, coba dieksekusi dari awal, bisa nggak? Tapi sampai sampai sebelum ini eh, berhenti dulu. Oke, coba ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ini ada sekitar itu ya. Terus kemudian, nah sekarang bisa nggak ngecek kalau kemudian datanya tidak ada yang kosong? Gimana caranya? Ini datanya sudah, oke. Terus, oke. Sekarang di bawah ini sudah dieksekusi belum ini? Sudah. Terus bawahnya ditambahkan. Bawahnya ini ditambahkan. Oke, nggak apa-apa lah di situ. Nah, datanya tadi apa namanya? DF ya. Oke, DF. Ke bawah, DF titik, dituliskan aja. DF titik, ISNA, 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 bukan sama dengan ISNA. Nah, ISNA, kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, dah dieksekusi. Itu ada sumnya, dot sum tadi. Titik, buka kurung, tutup kurung. Nah, buka. Nah, aging ada satu yang kosong.
Sales ada satu yang kosong. Terus quantity ada dua yang kosong. Diskon ada satu yang kosong. Shipping cost ada satu yang kosong. Order priority ada dua. Itu ada yang non available. Oke, udah kelihatan ya. Berarti di situ ada, bukan berarti nggak ada. Tadi katanya ada. Coba sekarang menggunakan isnul. Tadi sekarang isna ya. Sekarang isnul. Isnul ya. Etching ada, produk ada, sama kan? Ya. Artinya ada di situ. Nah, kalau ada seperti itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ini klasifikasi atau regresi? Klasifikasi atau regresi? Klasifikasi, Pak. Oke, kalau klasifikasi, kalau ada data yang kosong kira-kira bisa dihapus nggak? Bisa, Bisa Pak. nggak dihapus? Bisa. Hah? Oke, Bisa, sekarang Pak. bagaimana cara menghapusnya? Bukan menggunakan cara yang di bawah ya. Ya oke, ditambahkan. Gimana? Belum cek codingannya. df Drop, dot drop, drop drop nah. 6, Pak. Nah, Drop Drop 6. df dot drop nah. Nah, itu jangan kayak gitu. Ah, itu aja langsung aja. df dot drop nah itu. Cuma nggak usah nggak usah di apa itu. Ya wes lah, nggak apa-apa lah gitu aja wes nggak. Oke, 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 terus terus terus. Berarti keseluruhan itu. Oke, terus enter, dieksekusi. Oke, sekarang kembali lagi ke sana, ke bawah lagi, tambahkan coding lagi. Oke, cara ceknya gimana? Tadi gimana? df apa? Isnul atau isna tadi? Nah, itu dot isna, isna. Nah, itu udah semua itu. Dot sum, dan seterusnya. Enter. Nah, eksekusi. 0, 0, 0, 0, 0. Oke, itu sudah semua kan? Oke, dari data semua ini, mau dipakai semua atau enggak? Harus ada fitur selection. Fitur selectionnya gimana? Coba di bawah, menggunakan fitur selection atau enggak? Nggak usah dieksekusi yang ini, nggak usah. Ke bawah aja, ke bawah aja. Ke bawah, ke bawah. Ini nggak usah di, oke. Oh, nggak ada ya, berarti dipakai semua ya. Oke, kalau dipakai semua, oke, saya menggunakan ini ya, menggunakan yang di sini ya. Eh, Mulai dari date time processing. Date time processing. Yang di atas bisa nggak kalau kemudian dikasih tanda pagar. DF copy terus semuanya itu dikasih pagar semua depannya. Atau tanda titik tiga. Di atasnya pakai titik tiga. Enter dulu di situ. Nah, di situ di enter dulu. Nah, pakai tanda titik tiga. Apa itu namanya? Upstroke. Bukan titik tiga gitu. Apa itu namanya? Untuk quote itu loh. Apa namanya itu? Di atasnya itu, di atasnya itu. Nah, itu dikasih tahu itu. Mana-mana. Tanda skip, Mbak. Samping tombol Mbak, enter, Pak. titik dua. Bukan titik dua. Petik, petik dua, petik. Nah, tanda petik, tanda petik. Nah, satu, dua, terus tambah lagi, satu lagi. Satu lagi. Nah, terus yang di bawahnya, di atas date time processing, sama dengan kebanyakan titiknya itu. Udah, di atasnya itu dikasih tanda titik tiga, tanda petik. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang yang ini dijalankan. Oke, datanya. Coba saya lihat tadi kok ada dropnya juga ya. Coba ke atas.
Ini DF model. Up, up, up. Oke. Nah, unnecessary columns product ini kenapa harus dihapuskan? Kenapa harus di drop? Produk kategori itu Pak, satu produk kategori itu bisa memuat banyak produk. Jadi ketika di running hasilnya 100%. Jadi kita drop produk kategori. Caranya gini, kita eksperimen itu harus ada alasan. Kenapa kemudian harus saya drop? Dia dianggap seperti datanya konvergen Pak, dianggap datanya sama gitu. Karena produk kategorinya eh, ada dikit ininya klasifikasinya, ada sedikit. Enggak, maksud saya begini, ketika fitur selection itu harus ada ininya, harus ada dasar eh, apa itu namanya visualisasinya. Ini saya drop itu karena begini begini begini. Dasarnya ini loh. Ya, jadi fitur selection sekali lagi bisa menggunakan mode korelasi atau bisa menggunakan mode p-value. Ya, misalkan kalau order date ini saya nggak begitu penting karena eh, apa tanggal itu dianggap tidak penting di dalam klasifikasi ini sehingga bisa ditanggalkan. Nah, kalau seperti itu kan date time processing yang di atas itu kan nggak perlu lagi untuk diubah. Itu kan pengubahan format itu, ya. Nah, terus kemudian untuk produk kategori itu dia numerik atau teks string. Apa produk kategori itu teks atau numerik? Teks Pak. Teks. Kira kira-kira bisa nggak kalau kemudian suatu teks itu diubah ke dalam bentuk numerik? Bisa Pak. Bisa. Caranya bagaimana? Di one hot encode itu Pak. Itu boros komputasi. Menggunakan label encodingnya bisa kok. Oke, ketika sudah menggunakan label encoding di encode itu kan sebenarnya masih bisa untuk eh, dipakai ya. Nah, terus ini ada gender one hot ini di one hot encode semua ini. Oke, nggak apa-apa lah. Label encoding aja bisa, nggak perlu menggunakan one hot. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, yang di bawah itu label encoder, ya, menggunakan itu sebenarnya bisa. Oke, pe, apa itu namanya? Jadi di sini nggak ada fitur selection ya. Ini kalau Anda mengambil skripsi, sorry, tesis ya, itu harus harus ada alasannya. Kenapa kemudian eh, parameter yang digunakan itu ini atribut A, B, C, D, E gitu ya. Jadi harus ada alasannya, tidak hanya sekedar saya pakai ini aja gitu. Terus kemudian coba-coba. Harusnya itu ada bagaimana cara memilih fitur secara komputasi gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa memahami, oh ini saya gunakan itu karena dia seperti ini. Ada korelasi kuat antara parameter ini dengan target. Nah, sehingga nanti ini saya pakai di dalam parameter. Nah, itu kan logis gitu. Jadi tidak hanya didasarkan pada opini. Oke, di sini hanya menggunakan beberapa ya kategorikal di sini hanya model-model tadi, cuma ada beberapa yang di drop, terus yang dipakai adalah produk. Oke ya. Oke, terus kemudian standar scalar ke bawah, data yang kemudian dipakai 8020, terus ke bawah. Ini belum dieksekusi, tadi kan beda ya. Coba sekarang dieksekusi. Nggak apa-apa lah dieksekusi. Kalau model ini cepat.
Kalau menggunakan deep learning lama. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi terus. Oke, ini tunggu. Ini sudah pemodelan. Coba dieksekusi. Ini dari training sampai evaluate. Cuma sekali aja nggak apa-apa. Oke, hasilnya berapa di bawah? 97. Sama nggak dengan yang tadi? Yang paling bawah coba Mbak, yang paling bawah tuh, yang grafik yang label paling bawah kan ada tuh. Bawah lagi coba, bawah lagi. Ah itu. Beda ya? Beda atau sama? Yang atas sedikit, Mbak. Bagian grafik pertama. 0,97, Pak. Ya, sama kan ya? Sama. Masih sama. Ya. Cuma datanya tadi kurang bersih. Ya, ada data yang kemudian, makanya tadi itu ada data yang kemudian diisi dengan nilai median. Konsep statistik itu ada 4 untuk mengatasi data yang non-available. Ya, bisa menggunakan suatu teknik tertentu, bisa menggunakan Lagrange, bisa menggunakan KNN, ya, itu untuk menentukan data yang kosong. Kemudian yang kedua bisa dihilangkan. Yang ketiga menggunakan nilai mean, ya. Terus kemudian yang keempat itu menggunakan apa nilai rata, ya, sama dengan mean tadi ya. Kalau yang mean itu datanya antara awal dengan akhir, kalau yang mean itu antara data yang sebelum kosong dengan sesudah yang kosong, itu kemudian digunakan untuk menyatukan. Itu dalam teknik statistik itu seperti itu. Cuma kalau untuk klasifikasi itu data-data seperti itu bisa dihilangkan saja. Karena apa? Karena itu nanti akan bisa menjadi outlier. Apalagi kalau kemudian data non-available-nya itu sangat banyak, itu akan berpengaruh terhadap akurasi. Ya, oke, gitu saja. Oke, lanjut berikutnya. Silakan ditutup. Terima kasih Pak. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Kelompok 13. Buliana Rosita. Hadir, Pak. Silakan. Kelompoknya silakan meresen. Ini langsung saya tanya aja ya, biar cepat ya, karena ada 3 lagi. Bu Liana, Bu Nurfida, Pak Minggos, Pak Muhammad Ridho. Oke. Oke, langsung ditunjukkan codingnya aja. Izin bisa screen, Pak. Ya, silakan. Langsung saya tanya aja biar cepat. Semoga yang lain bisa memahami. Oke, di Apakah sini. sudah muncul, Pak? Oke, sudah. Ini menggunakan apa ini? Ini menggunakan Perbandingan untuk klasifikasi algoritma diabetes ini. ya. Oke, diabetes. Iya. Menggunakan CNN.
Diabetes menggunakan CNN. Ini gambar atau menggunakan apa? Menggunakan teks, kita pakai teks, Pak. Teks. Kita Oke. eh iya. Oke, teks Ya, ya. jadi di sini kami pakai 3 algoritma, Pak. Oke. Random forest, SVM, sama CNN. Oke, CNN biasanya digunakan untuk image. Bagaimana kemudian CNN itu digunakan untuk data teks. Prinsipnya bagaimana? Langsung saya langsung saya tanya aja. Gimana? Ya, kamu pakai CNN buat anu juga sih, Pak, buat coba coba juga supaya juga kami mau lihat perbandingannya gitu sama kalau Iya, kita pakai paham. VSVM sama Iya, Random Forest. karena CNN kan biasanya menggunakan data bentuk teks, ya. Nah, terus bagaimana kalau untuk CNN untuk mode mode teks? Biasanya CNN digunakan untuk image, gambar, ya. Lalu gimana caranya CNN itu digunakan untuk teks? Nggak tahu. Nah, di situ sudah kelihatan bahwa masukannya itu satu dimensi. Kalau gambar itu dua dimensi, kalau CNN itu satu dimensi CNN itu digunakan untuk data vektor. Ya, data vektor. Data vektor itu apa? Data yang mempunyai satu kolom atau satu baris. Oke, konvensional satu dimensi. Oke, satu dimensi itu yang kemudian dipakai di dalam data. Sehingga di sini fungsi dari CNN itu adalah untuk klasifikasi mode satu dimensi. Oke, berikutnya ke bawah. Ini data diabetes. Ini datanya semua dipakai enggak? Enggak, Pak. Ada yang kami drop untuk kolom pregnansinya. Cara menentukan fitur seleksinya bagaimana? eh itu kami nggak ada, Pak. Jadi kami langsung pakai semuanya kecuali yang pregnancy. Alasannya itu karena pregnancy itu kan kehamilan, Pak. Jadi hanya untuk perempuan. Tidak tidak cocok juga untuk laki-laki kan, Pak. Jadi kami drop itu. Pregnancy. Berarti nggak ada ininya ya. Pokoknya semua data dipakai gitu ya. Iya, Pak, benar. Kecuali pregnancy. Oke, padahal ini data ini itu untuk menentukan diabetes pada wanita, bukan untuk laki-laki. Ya, jadi ketahanan tubuh wanita dengan pria, ya, perempuan dengan pria itu glukosanya beda, blood pressure-nya beda, skin thickness-nya beda, insulinnya juga beda, BMI juga beda. Makanya berat massa indeks ya, body mass index itu kan beda antara laki-laki dengan perempuan gitu. Nah, sebenarnya saya tahu apa ini database ini. Ini database yang digunakan untuk menentukan eh, mode apa itu namanya diabetes yang kira-kira berakibat fatal nggak kalau seseorang itu mengandung ya terus kemudian glukonya sekian dan seterusnya itu berpengaruh nggak terkait dengan apa akibatnya. Makanya di situ outcome-nya kan cuma dua itu. Ini sebenarnya untuk wanita ini diabetes terhadap wanita. Kalau ini di generalisir untuk pria juga nggak cocok karena data ini diambil pada eh, apa objek objeknya itu adalah ini apa respondennya adalah wanita. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, setelah itu ke bawah 0, 0 kosong semua ya, nggak ada anu. Terus ke bawah
cleaning data, hop, pelan-pelan, pelan-pelan, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, oh, glucose, ke bawah, cleaning data, hop, oke. eh Parameter yang dipakai glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI. Oke, terus kemudian ini untuk menentukan box plot. Oke, terus ke bawah data drop. Oke, glucose 1 2 3 4 5 6. Umur juga berpengaruh. Oke, ke bawah. Oke. Kira-kira outlier pengaruhnya di mana? Outlier kira-kira pengaruhnya di mana? Atau pertanyaan saya, outlier itu kenapa ada outlier gitu aja lah. Kenapa ada outlier? Layer itu Pak data yang dia itu jaraknya jauh sama data mayoritasnya Pak. Terus kalau ada outlier kira-kira mau dihapus atau tidak? Outlier itu bisa dihapus, bisa juga pakai median kalau nggak, iya median Pak kalau nggak salah. Hah? Komedian. Eh, Median itu nilai tengah. Median nilai rata-rata. Kenapa harus? saya pakai, ya Pak. Kalau mau dihapus tinggal dihapus saja selesai. Maksud saya di sini kan ada outlier. Data yang Anda pakai itu outlier dipakai atau tidak? Dipakai enggak outlier? Enggak, Pak. Enggak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa data Karena nanti outlier? pengaruhnya ke pengukurannya, Pak. Ah, gimana? Ke pengukuran? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh bisa mempengaruhi kayak hasil akhirnya tuh loh Pak. Jadi kayak misal kayak usia manusia itu kan rata-rata sampai 80 tahun kebanyakan Pak. Nah, misalnya ada usia yang bisa sampai 150 sampai 200 itu kan termasuk outlier lah gitu Pak. Bisa dibilang gitu nggak wajar kalau zaman sekarang. Ini bukan masalah wajar nggak wajar. Ini masalah kita memahami data. Datanya kayak gini, bukan kemudian kita analogikan itu di kehidupan nyata wajar atau tidak wajar, tapi kita memahami data di sini. Ya, visualisasi datanya seperti ini, terus kemudian ada data outlier. Ya, nah di outlier ini kan Anda hapus tuh, ya kan? Anda hapus. Nah, kenapa kemudian dihapus? Gitu. Memang teori statistik boleh dihapus, boleh tidak. Tapi masing-masing punya tujuan. Kenapa harus dihapus? Kenapa kemudian tidak perlu dihapus? Itu ada tujuannya. Nah, tujuannya apa kemudian kok dihapus? Memang punya pengaruh. Ya, memang punya pengaruh. Nah, kalau di Anda kenapa kemudian harus dihapus? Alasannya apa? Soalnya ada dua pernyataan, boleh dihapus dan boleh tidak. Nah, masalahnya kenapa harus dihapus di konsep yang Anda pakai ini? Ini setelah dihapus kok malah masih ada outlier-nya ini. Alasannya gimana? Itu sebenarnya bukan dihapus sih, Pak. Itu di handling aja nilai
outliernya itu diganti sama median, Pak. Coba sekarang tak lihat di atas. Mana di atas? Bukan, bukan. Data box plot, terus enggak. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Saya lihat coding aja. Codingnya di atas ini, box plot ini. Ini nggak ada penghapusan ini. Ya, ini nggak ada data penghapusan. Kalau data penghapusan, tentunya tidak ada outlier. Ya, terus kemudian kalau dikatakan handling nilai median, ini juga nggak ada. Ya, jadi dari plot Ke figure atas lagi Mbak Pidi. mana? Ini, ya ini. Ini kan menentukan untuk data untuk ini apa? Box plot. Itu data untuk box plot. Terus kemudian data fill non available, data non available jika tidak ada datanya, maka dia diisi dengan data median di situ. Nggak ada di sini penghapusan itu. Oke, nggak ada data penghapusan di sini. Hanya data-data yang non available itu diisi dengan data median. Ya, data median. Oke, terus ke bawah biar cepat. Ke bawah aja nggak apa-apa, guys. Ya, nah di situ kan gini, masih ada data outlier ya. Data outlier itu adalah data noise. Ya, data noise itu kalau kemudian dibuat dalam bentuk histogram itu akan berpengaruh terhadap konsistensi dari suatu pemodelan. Ya, karena ada data-data yang kemudian kotor. Ya, data kotor atau data noise yang disebut dengan outlier itu nanti akan berpengaruh di dalam data. Oke, ke bawah, ke bawah. Langsung aja ke visualisasinya. Hop, 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 hop. Ke atas korelasi. Yang saya maksud dengan korelasi di atas, di atas. Nah, di sini korelasinya mana yang kemudian dikatakan dengan korelasi kuat dan mana yang kemudian dikatakan dengan korelasi lemah. Dari gambar aja langsung. Relasi Gambar kuat aja. itu yang Nah, itu warnanya lebih ke merah, Pak. warnanya lebih ke arah merah. Nah, kalau kemudian ke biru-biru kayak Iya, gini, kira-kira kuat atau lemah? lemah, Pak. Lemah. Nah, kalau model data seperti ini, kira-kira yang Anda mau pakai parameternya seperti apa? Nah, ini kan sudah masuk ke fitur selection, pemilihan fitur. Yang dilihat itu adalah parameter dengan outcome. Ya, outcome di situ mana data-data parameter yang mempunyai nilai yang kemudian bisa dipakai di dalam pemodelan. Ya, glukos dengan outcome di situ mempunyai nilai yang kuat. Nilai kuat ya di dalam korelasi Pearson itu adalah nilai yang mendekati 1 ya. Sedangkan nilai yang lemah itu mendekati 0 ya. Nah, sehingga dari data-data yang seperti ini ya, itu masih bisa dipakai untuk klasifikasi. Nah, tinggal kita menentukan thresholdnya berapa gitu. Ya, thresholdnya berapa untuk bisa dipakai di dalam pemodelan ini. Yang paling lemah sendiri itu adalah antara insulin dengan outcome. Ya, cuma tadi pregnancy itu dihapus jadi padahal di situ sebenarnya ini untuk mengukur diabetes seorang perempuan yang hamil ya, terus kemudian berpengaruh terhadap kelahiran atau tidak. Itu konsepnya seperti itu sih di dataset ini ya. Cuma tadi pregnancy dihapus jadinya yang inilah
sudah beda ini lagi, beda materi lagi berkaitan dengan topik yang diangkat. Oke, nah kalau kemudian seperti ini, misalkan ada nilai min yang kemudian mendekati besar, itu ya misalkan min 0, eh, min 0,78 itu meskipun nilainya min, tetapi dia mempunyai korelasi kuat. Namun terbalik, kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu grafik terbalik. Oke, nah terus kemudian ke bawah, ini distribusi outcome-nya antara 0 dan 1. Oke, ini datanya tidak seimbang ya. Anda seimbangkan nggak? Ya, Pak, diseimbangkan, Pak. Hah? Diseimbangkan Iya, nggak? Pak, di bawahnya Ini ada. diseimbang. Oke, diseimbangkan. Iya, Ini Pak, data ada. tidak seimbang. Oke ya. Jadi biar kawan-kawan Anda juga paham. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, ini data diseimbangkan. Diseimbangkan menggunakan apa ini? Smote mode apa ini? Dihapus, Pak. Datanya tadi berapa? Ini 140 ke bawah. Terus yang atas tadi berapa? Yang atas tadi berapa? Coba lihat. Oke, berarti datanya di cut ya. Ini datanya di cut. Oke, diseimbangkan tetapi di cut dengan cara dipotong. Oke, terus nah, terus ke bawah jadi 138. Oke, belum, jangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet. Ke atas tadi masih ke atas, ke atas. Oke, hop dari sini, hop dari sini ke bawah, pelan-pelan aja. Saya biar bisa memahami konteksnya. Oke, data drop outcome berarti fitur yang dipakai semuanya kecuali yang telah dihapus di awal tadi. Oke, ke bawah pelan-pelan. 80 20. Oke, ke bawah. Fitness, oke, pemodelan random forest. Oke, terus ke bawah. Oke, terus hasilnya 0,66. Kenapa 0,66? Akurasinya jelek ini. Nah, ini artinya apa? Ada korelasi parameter-parameter yang sebenarnya itu akan berpengaruh. Contoh tadi yang insulin, insulin dengan outcome itu kan lemah itu korelasinya. Ya, itu lemah korelasinya. Sehingga sebenarnya masih bisa untuk dibuang yang insulin tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, ke bawah. Ini menggunakan RBF, masih sama SVM. Ini menggunakan apa ini? Kernelnya menggunakan RBF. Oke, terus ke bawah lagi. CNN. Oke, kita lihat CNN. Activation-nya menggunakan ReLU, extract-nya. Oke, terus ke bawah. Dropout 0,5. Activation dense-nya sigmoid. Optimizer Adam. Terus ke bawah. Akurasinya. Terus. Oke. Akurasinya kok 0,66. Coba ke atas tadi. Nggak usah di runtime. Di runtime nanti lama ini. Hop, di sini. Ini untuk trainingnya dapatnya berapa itu? Akurasi training dapat berapa itu? Dapat berapa itu? Ini harusnya kalau kemudian sudah di training kayak gini ya, lebih bagus kalau menggunakan mode stop early ya, early stop warning ya. Jadi ketika sudah mendapatkan nilai akurasi tertinggi dia berhenti ya. Nah, harusnya seperti itu ya. Sehingga nanti tidak turun naik. Ini kan mode akurasinya ini turun naik ini. Ya. Oke. Nilai akurasinya yang terbaik harusnya 0,85 untuk data training. Ya, untuk data training ini harusnya 0,85-an gitu ya. 0,85 sekian itu. Ya, ada yang 0,8540, ada yang 0,08502. Nah, agar tidak terjadi overfitting itu
menggunakan early stop. Tapi kadang early stop itu tidak begitu efektif kalau untuk nilai data yang tidak stabil, apa itu pemodelan yang tidak stabil. Kenapa? Karena nanti ketika masuk ke dalam suatu data, terus kemudian dia harusnya masih bisa turun, tapi dia naik, yang terjadi dia langsung dihentikan. Ya, konsep-konsep seperti itu yang kalau data ini coba dilihat yang di atas sendiri, di atas trainingnya antara 0 sampai 10. 0 sampai 10. Coba. Oh, dari sini. Oke. Enggak, training aja, training, hasil, hasil, hasil training, hasil training, hasil training, hasil training, hasil training CNN. Mana hasil training CNN? Yang bawah tadi tuh. Yang Has- epoch tadi Mbak, tidak. hasil training, trainingnya waktu training tadi loh, training, waktu training. Nah ini loh. Ya, ya wes lah. Ya wes, ke bawah aja langsung wes. Saya nggak bisa menjelaskan kalau kayak gini. Oke, wes ke bawah langsung aja. Waktunya pendek. Oke, terus ke bawah, ke bawah. Oke, ini saya masih lihat bahwasanya datanya harusnya masih bisa untuk dikejar akurasinya, ya. Sekali lagi kalau akurasi, kalau standar saya akurasi 80 di bawah 80 itu jelek, ya. Kalau standar saya, kalau standar saya itu ya 90 itu bagus lah ya. Tapi kalau 80 itu agak bagus, ya, agak bagus kalau 80. Kalau sudah di bawah 80 itu jelek sekali. Ya, kalau saya mendapatkan akurasi di bawah 80 itu nggak saya pakai di dalam pemodelan. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya akan saya buat dalam bentuk hyperparameter tuning. Bagaimana mengatur parameter-parameter itu bisa tinggi. Nah, bagaimana caranya? Bisa mengubah dengan mode learning rate, bisa mengubah dengan mode hidden layer ditambahkan, atau dengan menambah berbagai macam konsep-konsep primary parameter di situ. Ya, oke, udahlah nggak apa-apa. Oke, terus ke bawah, ke bawah. Nah, di sini knowledge base-nya belum ada ya. Ya wes. Oke, silakan ditutup. Ganti berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum Ya, salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut berikutnya. Pak, izin share screen. Ye, silakan. Langsung saja saya tanya. Ini kelompoknya Bu Santi ya? Oke. Oke, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ini data apa? Prediksi obesitas. Oke, prediksi obesitas. Oke, ke bawah. Tipe data, age, height, dan seterusnya. Oke, terus ke bawah. Ini datanya dipakai semua enggak? Parameternya Dipakai dipakai semua, semua Pak. enggak? Dipakai? Atributnya dipakai, iya, Pak. Dipakai semua. Terus yang jadi target apa? Untuk target itu obesity ini, Pak. Oke, obesity. Oke. Nah, di situ kan ada teks ya. Itu di label encoding atau di OneHot? Di label encoding, Pak. Di Label mapping encoding. langsung. Oke, di label encoding. Oke, menggunakan normalisasi enggak? Normalisasi juga, Pak. Hah? Menggunakan enggak? Menggunakan, Pak, di bagian bawah nanti Di mana? saat mapping. Oke, langsung aja. Normalisasinya tunjukkan di mana. Nah, ini untuk mapping tadi, Pak, untuk Ini perubahan. mapping. Normalisasinya mana?
Oh, tidak ada saya gunakan. Nah, tidak dinormalisasi ya. Iya, Pak. Nah, kalau data tidak dinormalisasi itu akhirnya nanti akan bervariasi. Oke, data tidak dinormalisasi. Terus ini masih buat data. Oke, terus ke bawah. Oke, sebentar. Obesitas ada 7 tingkat ya. Iya, Pak. Ada 7 tingkat. Obesitas itu ada 7 jenis ya. Iya, Pak, di dataset yang sebelumnya. Yang dipakai. Ini datasetnya kan nggak seimbang tuh. Diseimbangkan nggak? Datasetnya menurut saya cukup seimbang, Pak, karena begini. Tahunya Tapi seimbang dari mana? Tahunya seimbang dari mana? karena untuk jumlahnya hampir sama saja, Pak. Tapi Itu nggak mungkin memang di seimbang. bagian yang nomor Lah iya, satu, itu nggak ya seimbang itu, Pak. namanya. Ya, Pak. Ini berarti Jadi tidak, nggak ya, Pak. diseimbangkan ya. Ya, Pak. Nggak diseimbangkan. Kalau data nggak seimbang, bisa jadi nanti ya nantilah dicek. Oke, kita cek ke bawah. Ini datanya nggak seimbang. Oke, terus ke bawah. Ini berbasis rule. Oke, pembagian data. Hope dari sini. Eh, sebentar. Oke, sekarang eh, sekarang tak tanya dulu yang ini. Eh, data data di awal itu kan data training dengan data testing. Perbandingannya berapa? 80 sama 20, Pak. 80 sama 20. 80 sama 20 ya. Iya, Pak. 80 sama 20. Terus data 80 sama 20 ya. Yang di bawahnya itu apa? Enggak, yang di bawah 80 20 itu. Apa itu? Ayo kelompok yang lain gimana? Anggota kelompok yang lain? Itu apa itu? Oke, langsung tak jawab aja. Data trainingnya 80, ya kan? Data trainingnya 80. Terus kemudian data tem, ya di sini tulisannya tem, ya. Data training itu adalah sorry, data apa itu namanya? Data trainingnya itu data tem ya, data tem. Oke, data tem. Terus data testingnya itu 20%. Oke, data testingnya 20%. Nah, kemudian nih, data tem itu dibagi menjadi dua lagi. Data training dengan data validation. Perbandingannya berapa? 75-25. 75% dari 80% tadi itu untuk data training. Terus kemudian data testingnya itu adalah 25% dari 80% tadi. Nah, apakah itu sama dengan 60 sama 20%? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, biasanya yang 80 ini dibiarkan. Ya, 80% ini dibiarkan untuk training, sedangkan data data testing itu nanti dibagi. Ya, dibagi. Kan tinggal 20% tuh. 20% ini biasanya di dalam pemodelan ini dibagi di split menjadi 0,5 sehingga nanti 10-10. Ya, data data validasinya 10%, terus kemudian data testingnya 10%. Ya. Nah, kalau yang mode ini itu data trainingnya
yang harusnya tadi itu 80%, ini di-split menjadi 75 sama 25. 75% dari 80% tadi sama 25% dari 80% itu digunakan untuk data validation ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi penulisannya agak agak inilah ya kurang kurang diperbarui ya konsep datanya. Oke, terus kemudian eh, jadi nggak terpengaruh strategic split 60%, 20% untuk val, nggak seperti itu ya. Tapi nanti bisa bisa dicek sih sebenarnya apakah 75% dari 80% itu 60%. Sebenarnya kayaknya eh, enggak ya. Atau malah iya ya, 40%. Oh iya ya, seperempat ya, 60% ya. Bener sih, 60%. Betul, betul, 60%. Karena 75 dari 80%. Nah, terus ke bawah, training, validation, testing, training, oke. Terus ke bawah, obesitas, X-test sama validation, oke, ke bawah. Pemodelan Exibus ke bawah. Oh, dari sini. Random yang dipakai multi softmax, extrain. Oke, validasinya testing ini. Hasilnya berapa? 97 sama testingnya 97%. Oke, ke bawah cross validation. Cross validation itu apa ini? Hanya untuk memastikan modal itu konsisten saja, Pak. Oke, untuk melihat robustness ya. Kemampuan model. udah. Ini oke. Terus hyperparameter tuning. Oke, kenapa harus menggunakan hyperparameter tuning? Untuk melihat dalam parameter kan ada banyak percobaan, Pak. Nah, di sini saya coba learning rate-nya untuk melihat untuk pengoptimalan dari akurasi tersebut dan pemodelan tersebut, Pak. Akurasi tersebut sama pemodelan tersebut maksudnya gimana? Di sini kan saya melakukan percobaan dengan parameter yang berbeda-beda, Pak, untuk Ya. melihat akurasinya. Nah, dari percobaan tersebut, saya akan membandingkan dengan percobaan yang pertama tadi kan 97% akurasinya. Nah, dengan percobaan yang saya lakukan dengan hyperparameter Oke, tuning ini. maksud saya kenapa harus menggunakan hyperparameter tuning? Izin Pak, Mhm. mungkin untuk mendapatkan model dengan akurasi terbaik, stabil dan tidak overfit, Pak. Ya, oke. Hasilnya dapatnya apa? Ke bawah, hasil ke bawah. Hasilnya didapatkan Didapatkan untuk akurasinya dari nilai 10 terbaik untuk ada di sini, Pak, di percobaan keempat. percobaan keempat 94,82, selebihnya 94,53. Terus ke bawah. Terus ada lagi Oke, ini juga, Pak. oke. Berarti yang dipakai yang percobaan keempat tadi dengan subsampel sekian, estimator sekian, max depth-nya sekian, sama learning net sekian ya. Terus Iya, ke Pak. bawah. Ke bawah itu hasil sampai ke percobaan 10, Pak. Oke, terus ke bawah lagi. Ini untuk keseluruhannya tadi, Pak. Itu tadi kan terpisah, ini seluruh. Oke, ini dibandingkan research. Oke, untuk hyperparameter tuning juga. Hasilnya? Hasilnya tetap hampir sama dengan percobaan pertama, Pak. Ini 9626. Tapi masih tinggi yang di atas tadi. Tidak, hampir sama, 97 juga. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, ini untuk perbandingannya itu mencoba dengan random forest, Pak. Random forest. Yap. Oke, hasilnya? Hasilnya tetap tinggi milik XGBoost, Pak. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, ini cross validation dari random forest dan XGBoost.
Kemudian ini untuk melihat fiturnya tadi, Pak. Ya. Oke, terus ke bawah lagi. Ini fitur Ini fitur importance. important untuk random forest. Oke, terus ke bawah. Ke bawah Excuse ini ya tadi itu. berdasarkan 5 Oke, 5 fitur yang didapatkan dari situ. Terus. ya. Nah, ini Kemudian jadi apa tadi yang ke atas tadi itu apa? Mode apa? Ke atas itu. Nah, importance ya, important fitur ini juga bisa digunakan untuk menentukan parameter. Parameter di decision tree, parameter di random forest ya, itu bisa menggunakan ini selain menggunakan mode korelasi ya. Penentuannya menggunakan importance. Nah, kalau yang di sini yang di tinggi kita tinggal nyari aja mana parameter yang kemudian kita buat di dalam pemodelan. Ya, misal kita pakai 0,10 berarti data yang akan dipakai itu FCVSC ya FCVC terus kemudian weight sama gender. Ini tinggi untuk importance. Sehingga ini yang kemudian dipakai. Atau kalau kemudian kita menggunakan importance-nya itu 0,05 berarti data-data yang di bawah 0,05 ini kita skip, enggak, kita drop. Artinya kita nggak pakai di dalam parameter dalam klasifikasi. Ini bisa juga digunakan untuk menentukan fitur selection. Oke, ke bawah. Terus hasilnya hasilnya hampir sama juga, Pak. sama dengan 97 juga, Oke, terus di bawahnya lagi. Ini simpan model tadi, Pak. Terus Kemudian IKL, percobaan untuk ini data mode baru. knowledge base-nya. Terus hasilnya Hasilnya ini. obesitas tipe 1. Oke, dah itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Berikutnya terakhir, Pak Dimas Pradipto, Pak Sujasmo, silakan. Hadir? Hadir enggak? Pak Dimas? Hadir, Pak. Oke, langsung aja Pak, ditampilkan. Langsung aja Pak, langsung. Ya Pak. Oke, segera. Duto, wade. Pak Dimas, Pak Sujasmo, Bu Ibu atau Bapak ini? Bu Fiorel ya? Bapak, Pak. Oh, Bapak. Bapak. Bapak Fiorel. Oke. Pak Muhammad Islah. Oke. Ke atas, Pak. Oke. Langsung aja. Yes. Kami langsung aja ya, Pak. Ya, langsung aja. Ini membuat apa, Pak? Untuk ini kami membuat sistem memprediksi untuk si mahasiswa apa ini? Mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak, Pak? Oke, lulus tepat waktu atau tidak. Ya. Oke, coba ke bawah, Pak. Oke, yang pertama kami melakukan langsung aja, Pak. Langsung tak tanya aja. Ya. Langsung aja ke pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, yang pertama kita mengimport dulu untuk library-nya. Yang kedua, langsung saya tanya aja, Pak. Nggak usah Diano. Oke. Ya, langsung ke datanya. Oke, Pak, untuk dari atas, Pak. Dari atas, Pak. Nggak usah Diano. Udah, dari atas saja. Ini, Pak. Nah, dari atas. Oke. Terus ke bawah, Pak. Ke bawah pelan-pelan, Pak. Ayo. Nah, dataset mahasiswa. Terus ke bawah. Ya, datasetnya mahasiswa. Kemudian menangani data hilang. Oke. Terus datasetnya terus dia Oke. Terus ke bawah. Ya. Oh, tunggu. Oh, ini menggunakan ya. Ini Bapak menggunakan model apa, Pak, untuk klasifikasi?
Untuk klasifikasinya kami menggunakan clustering, Bang. Clustering sendiri, klasifikasi sendiri, Pak. Bapak menggunakan clustering atau model clustering atau menggunakan klasifikasi? Untuk model kami menggunakan klasifikasi, Pak. Klasifikasi apa clustering? Clustering, Pak, clustering. Clustering apa klasifikasi? Gimana kelompok yang lain? Ini nggak konsisten ini. Klasifikasi atau clustering? Clustering sepertinya Pak. Itu. Kok sepertinya? Kok sepertinya itu gimana? Ini yang buat siapa ya? Oke, kita cek Maksud saya nanti. clustering Pak. Clustering ya? Oke, saya cek apakah ini clustering atau klasifikasi. Oke, coba ke bawah Pak. Ya. Oke, hub dari sini ya. Di sini ada nama lengkap, ada IPK, ada kehadiran, ada status pekerjaan, lulus tepat waktu. Pertanyaan saya, nama lengkap dipakai enggak Pak? Nama lengkap dipakai, Pak. Nama lengkap dipakai. Iya, Pak. Atribut nama lengkap itu dipakai dalam parameter. Tidak, Pak. Cuma ini kami menampilkan Ini nama-nama dipakai atau siapa tidak? yang Dipakai atau tidak? tidak, Pak, tidak. Tidak, Pak, seharusnya. Anggota yang lain dipakai atau tidak? Tidak Pak, tidak dipakai. Benar ya? Oke, nanti saya cek. Terus IPK kumulatif, kehadiran, status pekerjaan berarti ada 3. 3 yang Iya, dipakai. Pak. Iya. 3 yang dipakai ya? Iya. Iya, Pak. Oke, 3 parameter yang kemudian dipakai. Kemudian lulus tepat waktu dipakai atau enggak? Kelulusan tepat waktu itu hasil akhir, Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini klasifikasi atau clustering? Belum lihat dari data yang ada. Ini klasifikasi atau clustering? Ini sebelum saya lanjutkan ke bawah nanti malah ketahuan. Saya sudah menjelaskan clustering itu apa, klasifikasi itu apa, terus sudah menjelaskan berkaitan dengan asosiasi itu apa, regresi itu apa. Nah, ini klasifikasi atau clustering? Klasifikasi, Pak, sebenarnya. Ya. Yang benar yang mana, klasifikasi atau clustering? Malah bingung. Ya sudah, biar nggak terlalu. Oke, nanti kita cek apakah ini klasifikasi atau clustering. Kalau saya lihat ini harusnya klasifikasi, harusnya klasifikasi. Oke, ke bawah. Berarti lanjut ke bawah. Konteks klasifikasi sama clustering ini. Nah, selama Oke, ke bawah. ini maka data akan tersimpan. Nggak usah, langsung di aja data ke bawah Excel-nya, aja. Pak. Langsung aja ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, terus ke bawah. Lagi. Nah, ini kok jadi regresi nih? Tadi katanya clustering, terus katanya klasifikasi, berubah lagi jadi klasifikasi, berubah lagi menjadi Iya, Pak. clustering. Terus ini kok malah jadi regresi nih? Sesuai dengan soal, Pak, itu kan ada 3 tuh modelnya. Jadi kami coba semua, Pak, untuk yang di model. Dicoba semua tapi nggak match Pak. Metode yang dipakai itu harusnya apa itu nggak match. Dipakai semua. Oke. Kita lihat ke atas dulu. Harusnya ke klasifikasi. Lihat datanya saja udah ketahuan itu klasifikasi. Oke, ini sebenarnya mau ngapain ini? Harusnya ya. Nah, ini X plus tepat waktu, lambda, X trend, tes, terus kemudian test size classifier, random forest classifier, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah.
Halo, ke bawah. Halo, Pak. Pak Dimas, Sudah, Pak. ke bawah. Di clustering. Udah, habis, Pak. Pak, udah selesai nih, Pak. Sudah. Anda ini sebenarnya mau buat apa? Ini apa lagi ini? Apa beda? Aduh, harusnya ke klasifikasi, Pak. Datanya klasifikasi ya. Ya wes, nanti pelajari lagi mengenai apa itu klasifikasi, clustering sama regresi ya. Nah, ya agak kacau. Yes, nggak apa-apa lah. Baik. Baik. Ya. Terus tadi nggak ada knowledge base. Ya wes, nggak apa-apa lah. Oke ya, gitu. Terima kasih. Itu bagi rekan-rekan tadi semoga bisa mengikuti dari presentasi eh, apa teman-teman yang sudah presentasi. Kan depan sekali lagi saya ingatkan untuk pertemuan terakhir ya. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi. Harapannya bisa dimaksimalkan untuk presentasi akhir. Terus kemudian untuk ujian UAS sudah saya upload di UAS kita. Nanti silakan dicek. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri terima kasih atas kehadirannya dan bagian presentasi terutama ya Pak Dimas dan teman-teman tadi nanti belajar lagi mengenai apa itu klasifikasi, clustering, regresi sama asosiasi. Meskipun tadi nggak menggunakan asosiasi karena nanti ketika menggunakan tesis apa itu ketika nanti mengambil tesis nanti akan bermasalah itu kalau kemudian tidak bisa membedakan data untuk klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, sama-sama.